PT Dirgantara Indonesia atau PTDI resmi memulai program modernisasi terhadap 9 unit C-130 Hercules milik TNI Angkatan Udara, menandai tonggak penting dalam upaya memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional. Para pecinta aviasi, coba bayangkan kita sedang berdiri di dekat sebuah raksasa udara, warnanya abu-abu tegas, khas militer, baling-balingnya 4, dan setiap putarannya bisa bikin poni kita goyang sendiri seolah dapat angin gratis. Itulah C-130 Hercules, sang legenda angkut berat yang selama puluhan tahun menjadi andalan banyak negara, termasuk Indonesia. Pesawat ini buatan Lockheed Martin dari Amerika Serikat, dan dalam dunia militer namanya sudah seperti legenda. Kalau di dunia manusia, mungkin setara dengan selebritas yang sudah puluhan tahun tetap terkenal. Hanya saja, dia tidak main film. Dia ngangkut pasukan, logistik, peralatan medis, bahkan kendaraan ringan. Muatannya bisa mencapai 19 ton. Serius, 19 ton. Itu kalau versi manusia, mungkin seperti menggendong satu RT sekaligus plus logistiknya. Kehebatan Hercules tidak berhenti di situ. Dengan 4 mesin baling-baling yang suaranya kalau lewat bisa bikin orang otomatis nengok, pesawat ini mampu terbang 3.300 sampai 4.300 km. Jarak yang cukup jauh untuk keliling banyak pulau di Indonesia tanpa berhenti buat beli es teh dulu. Dan yang paling luar biasa, pesawat ini bisa mendarat di landasan pendek, bahkan yang tidak beraspal. Jadi kalau ada tempat terpencil yang cuma punya landasan seukuran lapangan voli, Hercules bisa bilang, "Tenang, saya bisa." Itulah alasan Indonesia setia mengoperasikannya sejak lama. Kita sudah menggunakan Hercules sejak tahun 1960, bahkan jauh sebelum banyak negara lain mengenal pesawat ini. Dan kisah bagaimana Indonesia mendapatkannya juga menarik dan cukup dramatis, hampir seperti adegan diplomasi dalam film. Pada akhir tahun 1959, ketika Presiden Indonesia berkunjung ke Amerika Serikat, beliau menyampaikan langsung kepada Presiden John F. Kennedy tentang kebutuhan Indonesia akan pesawat angkut berat. Dan Kennedy, yang dikenal karismatik itu, bukannya hanya mengangguk-ngangguk, beliau malah mengajak Presiden Soekarno langsung ke pabrik Lockheed. Ibaratnya seperti kalau kita bilang butuh sepatu, tapi malah diajak langsung ke gudangnya Nike. Di sana, Indonesia diberi izin membeli 8 pesawat Hercules tipe C-130B Cargo dan 2 pesawat tanker. Tentu saja ini bukan keputusan kecil. Bagi Indonesia yang saat itu masih membangun kekuatan udara, ini seperti mendapatkan superpower baru. Pesawat pertama mendarat di Pangkalan Udara Kemayoran pada 18 Maret 1960. Seremoninya resmi dan meriah, diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Lockheed kepada pihak Indonesia. Yang membuatnya semakin epik, pesawat itu diterbangkan langsung dari Amerika Serikat menempuh 13.000 mil. Bayangkan, era 1960, teknologi belum secanggih sekarang, tapi pesawat itu sudah melintasi Samudra Pasifik, Laut Tiongkok, sampai Laut Jawa. Itu adalah salah satu penerbangan pengiriman paling jauh yang pernah dilakukan Angkatan Udara saat itu. Dan lebih mengejangkan lagi, Indonesia adalah negara pertama di luar Amerika Serikat yang pakai Hercules. Sejak itu, sampai abad ke-21, Hercules terus setia dipakai untuk berbagai misi, pengiriman bantuan bencana, evakuasi medis, pengangkutan logistik, bahkan operasi-operasi khusus yang kadang tidak diumumkan ke publik. Tapi, waktu berjalan, bahkan pesawat legendaris pun perlu perawatan ekstra. Seperti manusia yang sudah bekerja keras puluhan tahun, Hercules kita perlu penyegaran. Disinilah PT Dirgantara Indonesia mengambil peran penting. Mereka memulai proses modernisasi besar-besaran. Programnya terdiri dari Center Wing Box Replacement dan Avionic Upgrade Program. Kalau dijelaskan sederhana, itu seperti mengganti rangka sayap utamanya dan memperbaharui seluruh sistem elektronik agar lebih modern, lebih aman, lebih cerdas, dan tentu saja lebih tahan lama. PTDI sudah menerima unit pertama dari 9 Hercules yang akan dimodernisasi. Proses ini ditandai dengan seremoni aircraft induction
lengkap dengan penandatanganan berita acara oleh TNI AU, Kementerian Pertahanan, dan PTDI. Suasananya resmi, penuh harapan, dan kalau boleh jujur, sedikit membanggakan karena semua dikerjakan di dalam negeri. Dalam sambutannya, Kolonel Fitrayani menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari kebijakan besar pemerintah, memperdayakan industri pertahanan sendiri. Jadi kedepannya, bukan hanya Hercules yang lebih kuat, tapi kemampuan bangsa kita untuk merawat dan mengembangkan peralatan militer juga ikut naik kelas. Dengan dimulainya modernisasi ini, banyak pihak menilai bahwa Indonesia sedang memasuki fase baru dalam pengelolaan armada angkut strategisnya. Kita tidak hanya sekedar menggunakan Hercules sebagai alat angkut, tapi benar-benar merawatnya, mengupgrade-nya, dan memastikan pesawat itu tetap relevan di era teknologi digital seperti sekarang. Ibaratnya Hercules yang tadinya pahlawan tua gagah, sekarang diberi permajaan biar makin gesit dan tetap sangar di udara. Program modernisasi ini juga menunjukkan bahwa kemampuan industri nasional sudah naik level. Dulu, untuk perbaikan besar, Indonesia seringkali harus mengirim pesawat ke luar negeri. Sekarang, pekerjaan rumit seperti penggantian center wing box, bagian vital yang jadi tulang belakang sayap, dikerjakan langsung oleh tenaga ahli di dalam negeri. Ini bukan pekerjaan kecil. Ini pekerjaan yang kalau salah sedikit, bisa bikin teknisi langsung minum kopi 3 gelas dulu buat nenangin diri. Dan tentu saja, upgrade avionik juga tidak kalah penting. Bayangkan Hercules yang awalnya menggunakan sistem analog lawas, sekarang dipasangi teknologi tampilan digital, navigasi modern, dan berbagai sensor canggih. Perubahan ini seperti mengganti HP jadul layar hijau menjadi smartphone flagship terbaru. Lebih responsif, lebih aman, dan lebih nyaman untuk para pilot. Para pilot TNI AU sendiri menyambut baik proses ini. Banyak dari mereka yang sudah terbang ribuan jam dengan Hercules, dan sebagian menganggap pesawat itu seperti rumah kedua. Jadi ketika mereka mendengar pesawat-pesawat ini akan diperbaharui, beberapa ada yang bercanda bahwa Hercules nanti bisa jadi lebih cerdas daripada mereka sendiri. Tapi tentu saja semuanya bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan kesiapan operasional. Selain aspek teknis, modernisasi ini juga punya dampak besar secara strategis. Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, pesawat angkut berat adalah tulang punggung mobilitas cepat. Dalam keadaan darurat, bencana alam, atau misi kemanusiaan, Hercules seringkali yang pertama datang membawa bantuan. Banyak daerah terpencil hanya bisa dijangkau dengan pesawat seperti ini. Bahkan ada cerita, beberapa desa di wilayah jauh pernah menyebut Hercules sebagai malaikat bersayap 4. Karena setiap kali mereka melihat baling-baling itu mendekat, artinya bantuan hidup datang. Dan yang tentu saja, semua ini tidak lepas dari komitmen pemerintah dalam memperkuat postur pertahanan negara. Ketika industri pertahanan dalam negeri diperdayakan, kita bukan hanya memperbaiki pesawat, tapi juga membangun kemandirian teknologi dan kemampuan bangsa. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.